Lagi untuk kedua kalinya, aktris cantik Wulan Guritno menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Tapi kali ini Wulan rupanya hadir diam-diam tanpa banyak diketahui juru warta. Wulan hadir sekitar pukul 18.30 Selasa lalu ditemani kuasa hukumnya. Dari keterangan polisi, Wulan kembali diperiksa selama 5 jam. Lantas apa saja yang diperiksa pihak kepolisian? Wulan kembali diuji oleh 42 pertanyaan. Kabarnya termasuk soal dugaan aliran dana yang masuk sebagai honor mempromosikan judi online. Lantas berapa sebenarnya Wulan dibayar untuk kepentingan promosi? Mbak Wulan gimana Mbak Wulan? Dibayar berapa Mbak? Dibayar berapa Mbak Wulan? Mbak Wulan dibayar berapa? Tracing tentu bicara aliran dana atau transaksi, ya, transaksi terkait dengan tindak pidana perjudian online. Meski sudah menjalani pemeriksaan selama 2 kali, namun pihak kepolisian hingga kini belum menetapkan Wulan sebagai tersangka. Lantas mungkinkah Wulan hanya akan menjadi saksi, sementara pihak kepolisian kesulitan menetapkan Wulan sebagai tersangka? Apa kata pelapor Wulan? Perlu waktu karena harus dianalisis dari transaksi keuangan, kemudian kita juga dari pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih dalam. Banyak pendapat-pendapat dari kawan-kawan netizen mengatakan kenapa selegram biasa itu diproses, kenapa yang artis besar tidak diproses. Maka kami memiliki rasa tanggung jawab moral untuk mengupdate itu. Pihak kepolisian sepertinya terkesan kesulitan untuk menetapkan pesohor sebagai tersangka, sementara pelakunya terhadap selebgram lokal justru berbeda. Mereka sebagian bahkan sudah ditahan karena terlibat dalam promosi judi online. Lantas akankah Wulan lolos dari jerat hukum? Begitu juga artis lainnya yang diduga ikut terlibat. Termasuk tadi disampaikan oleh Karopenmas bahwa tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Dikatakan tadi tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain, apakah itu bandar di atasnya ataukah pelaku-pelaku lainnya. Nah lagi-lagi ya tergantung kawan-kawan penyidik. Sekarang bola panasnya ada di kawan-kawan penyidik. Jadi kalau bola panasnya mereka nggak tanggapi, maka saya rasa fair ya kalau masyarakat pesimis dengan penegakan hukum. Maka dari itu ya mereka harus adil untuk melakukan penegakan hukum pada siapapun gitu ya. Sementara status hukum Wulan masih berselimut teka-teki, nasib selebgram cantik asal Makassar, Nur Utami, yang diduga terlibat kasus tindak pidana pencucian uang dari jaringan gembong narkoba, Freddy Pratama, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nur Utami diketahui merupakan istri dari S yang merupakan kaki tangan Freddy Pratama. Pasca penetapan tersangka, kediaman Nur Utami di kota Makassar, Sulawesi Selatan terlihat sepi, begitupun dengan rumah keluarganya. Dari kesaksian warga sekitar, Nur Utami dikenal serba tertutup dalam kesehariannya. Keterangan itu kami dapat dari ketua RT setempat. Kami akan menyampaikan update terkait dengan perkembangan pengungkapan jaringan Freddy Pratama yang berhasil kita ungkap beberapa waktu yang lalu. Terhitung kemarin, hari Sabtu, penyidik dari Bareskrim telah menetapkan 1 orang tersangka lagi atas nama NU, yang mana NU ini adalah istri dari S. S merupakan jaringan Freddy Pratama yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, di mana S ini juga tergabung dengan WW sebagai koordinator jaringan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Kalau kesehariannya Pak selama di sini Pak? Baik, orangnya baik. Maksudnya sering bersosialisasi dia bergaul atau ya dulu
Sebelum nikah Pak? Ya sebelum. Setelah menikah ini Pak? Tertutup. Tertutup. Tertutup, Pak, ya. Tapi memang Ada yang menonjol nggak Pak dari sebelum menikah dengan sesudahnya itu Pak? Ya karena dulu kan kita masih sering ketemu, masih sering lewat-lewat jalan nebur. Pada saat dia sudah menikah dan tinggal di Malaysia itu sudah jarang. Kalaupun datang dia, ya paling di mobilnya kan tertutup. Nah, gitu. kalau di belakang itu Pak sering ada mereka ngumpul-ngumpul atau bagaimana? Sering ramai atau bagaimana Pak? Kami kurang paham itu. Cuman sering terparkir mobil yang disita oleh dari Mabes Polri itu ya? Ya, khususnya Alphard itu kalau dia datang, nah gitu. Selama ini Nur Utami menempati sebuah rumah kontrakan tidak jauh dari rumah keluarganya. Ia tinggal di rumah kontrakan itu sudah sekitar 5 tahun. Kalau itu kurang lebih ya 5 tahun lah ya mungkin ya, sekitar ya kurang lebih 5 tahun lah. Oh, sempat ngontrak juga dari belakang Pak? Ya. Tapi rumah aslinya di mana juga Pak? Rumah asli dia yang ada sebelah kanan itu, tidak jauh dari rumah kontrakan. Jadi dia besar di sini ya Pak? Ya. Waktu laporannya itu Pak kemarin itu dia tinggal berapa orang di sana Pak? Jadi kemarin itu kami waktu ke sana itu ada berapa ya? Ada 5 orang ya. 5 orang. Bersama suaminya. Ya. Memang mobilnya dulu dari dulu atau sudah menikah baru dibeli Pak itu kendaraan Setelah menikah. Setelah menikah semua Pak ya. Dulu memang hidup gaya sederhana memang Pak. Ya. Kami dulu tanya suaminya kerja di tambang. Pengakuannya ya? Ya, kerja di tambang di Kalimantan. Sementara sosok suaminya diketahui bekerja di tambang dan memiliki usaha di Malaysia. NU adalah istri dari S yang sampai dengan hari ini kita masih lakukan pencarian terhadap yang bersangkutan. S ini adalah berkolaborasi dengan WW. WW ini sudah kita lakukan penangkapan beberapa waktu yang lalu. Kebetulan Pak Direktur yang melakukan penangkapan di Malaysia. WW adalah koordinator untuk wilayah Sulawesi Selatan, daerah timur, dan berkolaborasi dengan S. Nah, S ini yang sedang kita lakukan pencarian sebagai pengendali untuk peredaran barang narkotika jenis sabu untuk wilayah Sulawesi Selatan. Kalau kami belum pernah ketemu suaminya. Belum pernah ya? Ya. Kalau istrinya ya memang anak di sini karena besar di sini. Nur Utami itu ya? Ya, Nur Utami. Bukan, maksudnya ada keluarga dari suaminya satu, yang lain itu dia. Oh, keluarganya. Tami, Nur Utami. Kalau aktivitasnya Pak, yang di sana bagaimana Pak? Yang setahu Bapak, itu aktivitasnya Nur Utami di sini Pak? Nah gini, jadi dulu kan memang dia kan ikut sama omnya, sama mamanya sebelum menikah yang kami tahu. Kemudian setelah menikah dia lari ke Malaysia, tinggal di Malaysia. Nah, sekali-sekali mungkin pulang ke sini lah, ke Makassar. Nah itu. Terkait penggeledahan yang dilakukan Mabes Polri, pihak RT membenarkan hal tersebut. Menurutnya, dirinya sempat dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah kontrakan Utami maupun di rumah orang tuanya. Bisa jelaskan sedikit Soal yang penggeledahan itu, Ya. penyampaiannya bagaimana Pak? Dari gimana mana? kemarin Pak? Jadi mungkin sekitar jam 9 ya waktu itu. Hari apa itu Pak? Hari Jumat. Yang digeledah satu rumah Pak ya? Ada dua rumah. Dua rumah dengan tiga dengan rumah anunya orang tuanya. Oh, Gimana Pak ceritanya neneknya. Pak? saya ceritakan Pak. Jadi pagi itu kami didatangi dari Mabes, mengaku dari Mabes tentang ada kejadian gini-gini. Kami selaku RT diminta untuk menyaksikan penggeledahan. Katanya ada TPPU gitu. Jadi kami tinggal dipanggil untuk menyaksikan saja apa-apa yang disita, diambil. Nah itu saja. Usai penggeledahan terkait tindak pidana pencucian uang, polisi menyita 3 unit mobil mewah, yakni 1 unit mobil jenis Alphard dan 2 unit mobil jenis HRV. Apa yang diambil Pak kemarin? Saya kurang, yang setahu saya itu yang mobil saja ya, dengan Yang ada terlihat berapa? Ya. Ada berapa mobil Pak yang dilihat? Ada tiga ya. Tiga. Ada Mobil tiga. apa saja itu Pak? Alphard, kemudian Hilux. Hilux itu kayaknya enggak. HRV 2 kayaknya. Kemudian aset-aset yang berhasil kita amankan ada beberapa jenis kendaraan, di antaranya Alphard, kemudian Hilux,
termasuk juga HRV dan beberapa kendaraan yang lainnya. Di samping itu juga kita sedang menelusuri aset-aset yang berbentuk berupa tanah dan bangunan. Tim sedang bekerja, kemudian dari yang bersangkutan juga kita lakukan penyitaan terhadap barang-barang bermerek seperti tas LV, Hermes, dan beberapa jenis barang yang lainnya. Sampai dengan hari ini kami sudah dapatkan rekeningnya. Mohon bersabar, kami akan lakukan permintaan kepada pihak bank untuk melakukan pengecekan terhadap rekening yang bersangkutan. Hasil investigasi yang kami lakukan berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang lain, bahwa barang-barang bukti yang berhasil kita sita, yang saya sebutkan tadi, itu tidak diatasnamakan yang bersangkutan NU maupun S. Tetapi kita bisa buktikan bahwa perolehannya itu adalah berasal dari S yang kemudian digunakan oleh NU untuk membeli aset, baik kendaraan maupun barang-barang termasuk juga tanah dan bangunan. Total asetnya lebih kurang kami hitung tadi sekitar 6 sampai 7 miliar. Selain heboh pemeriksaan Wulan Guritno dan ditetapkannya selebgram asal Makassar Nur Utami sebagai bagian dari jaringan narkoba Freddy, kemarin Komisi Pemberantasan Korupsi mendadak memeriksa Irwan Musri, suami Maya Estianty, yang diduga sebagai saksi penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang menjerat mantan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Mengenakan masker hitam dan kemeja putih, Irwan tampak terbata menjawab pertanyaan dari juru warta. Pak, sedikit saja Pak. Ada yang mau disampaikan Pak? Semua berjalan baik. Saya hanya memberikan keterangan mengenai misalnya bisa memberikan keterangan kepada tim penyidik KPK. Mungkin mereka yang akan beri keterangan. Bapak nerima uang apa benar Pak? Bukan, karena kami kan kalau perusahaan impor jadi harus jalannya. Karena saya dari pagi jadi agak sedikit capek. Jadi harus jual beli itu lewat Tidak. Kami perusahaan kami adalah perusahaan yang melakukan semua segala sistem, jadi kami hanya memberikan keterangan. Dipanggilnya suami Maya Estianty ini sontak cukup mengejutkan. Apalagi dugaan gratifikasi Kepala Bea Cukai Yogyakarta ini sempat viral. Lantas benarkah Irwan terlibat atau hanya mengetahui proses gratifikasi semata? Saya sendiri karena ini kejadian yang lama, jadi saya tidak tahu, saya harus mengingat. Ada jual beli jam tangan mewah atau bagaimana Pak? Beli jam, jadi ini hanya keterangan bentuk beberapa hal yang lain, jadi tidak ada berhubungan dengan pembelian jam. Itu clear. Terima kasih banyak teman-teman. Bukan di bawah pengen. Dadah dulu Pak.